Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari momen inersia. Oke. Dalam fisika ada istilah yang namanya inersia, atau kata lainnya dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan lembam ya, inersia atau lembam. Yang dinamakan dengan inersia suatu benda itu adalah kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Inersia atau kelembaman ya. Misalkan ada benda yang dalam keadaan diam, maka ada kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diamnya, kecuali ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, secara sederhana mungkin contohnya si A, siswa ya, diam duduk di kursi saat pelajaran, akan terus diam dia sampai ada gaya yang bekerja. Gayanya mungkin disuruh maju ke muka. Nah, itu kalau secara dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diamnya. Begitu juga kalau benda dalam keadaan bergerak, maka ada kecenderungan untuk terus bergerak sampai ada gaya yang menghentikannya. Bisa gaya rem ya, gaya tumbukan, tabrakan ya, ada gaya benturan di sana ya, gaya dari pihak lain yang bekerja pada benda. Jadi sekali lagi, inersia atau kelembaman adalah ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Keadaannya bisa diam, bisa bergerak. Nah, pada gerak linier atau gerak lurus ya, gerak linier ini adalah gerak lurus. Ukuran inersia suatu benda itu ditentukan oleh massa benda. Kita ingat simbol massa adalah M dengan satuannya adalah kilogram ya. Semakin besar massa, maka semakin besar kecenderungannya untuk diam, misalkan bendanya diam ya. Atau benda yang bergerak dengan massa yang besar pasti akan lebih sulit dihentikan, dibikin diam, kan awalnya bendanya bergerak, masanya besar. Nah, mau dihentikan awalnya bergerak, kita ingin supaya jadi diam, maka untuk menghentikan ini benda perlu gaya yang besar. Tetapi kalau masanya kecil, untuk menghentikannya maka perlu gaya yang lebih kecil ya. Jadi pada gerak linier, ukuran inersia suatu benda itu ditentukan oleh massa benda. Oke, sekarang kita akan belajar pada gerak rotasi. Ukuran inersia suatu benda pada gerak rotasi itu disebut dengan momen inersia ya. Momen inersia. Ingat, pada gerak linier atau gerak lurus, ukuran inersia itu ditentukan oleh massa. Sedangkan pada gerak rotasi atau gerak berputar, benda yang berputar, ukuran inersianya disebut momen inersia. Simbol momen inersia dalam fisika itu adalah I ya. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya inerts ya, inersia. Dan satuannya adalah kilogram meter persegi. Oke. Sekarang contoh pada gerak linier, ada bis bergerak lurus ya. Kemudian ada mobil bergerak lurus, ada mobil balap yang bergerak lurus juga ya. Ada lagi mobil pengangkut barang ya, bis trailer ya, pada gerak linier. Kemudian ada mungkin balap, sepeda motor balap, MotoGP ya, bergerak lurus. Kemudian ada sepeda juga, ini pada gerak linier ya, ini contoh ya. Maka ini
keadaan dia bergerak terus ini ditentukan oleh masanya. Semakin besar masanya, maka semakin sulit untuk dihentikan. Ya, awalnya bergerak, nah, kemudian hendak diberhentikan supaya berubah keadaannya, kan tadi keadaan awalnya bergerak, supaya berubah keadaan awalnya menjadi diam, maka kalau semakin besar masanya semakin sulit untuk dihentikan. Tetapi kalau dengan massa yang berbeda, maka gayanya untuk menghentikannya juga nanti akan sama ya. Kalau massanya sama, ya misalkan saja di sini massa bis dengan massa mobil sama, nah, maka sama-sama gayanya sama nanti untuk menghentikannya, untuk merubah keadaannya tadi dari keadaan bergerak. Oke. Selanjutnya pada gerak rotasi. Nah, contohnya di sini dalam kehidupan sehari-hari adalah roda ya. Roda sepeda, ada cincin, kemudian ada DVD ya, cakram. Kemudian ada ya cakram juga ya, cakram kendaraan bermotor, mobil, atau bola ya. Bola ini juga nanti ada bola pejal, ada bola berongga. Nah, kemudian ada bentuk silinder ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah drum ya, drum minyak. Oke, lanjut. Nah, sekarang momen inersia yang kita pelajari ya, kaitannya dengan gerak rotasi ada dua ya. Yang pertama, momen inersia partikel. Rumusnya I sama dengan M R kuadrat. I itu momen inersia, M itu adalah massa, R itu adalah jari-jari putaran ya. Nah, I berarti satuannya adalah kilogram meter persegi, M satuannya kilogram, jari-jari putaran satuannya adalah meter ya. Sehingga satuan daripada I tadi adalah kilogram meter persegi. Nih, lihat, ini contoh partikel ya. Partikel ini dianggap benda itu adalah benda titik ya. Benda titik. Nih, bendanya berbentuk titik, jadi tidak diperhitungkan bendanya, bentuk bendanya. Apakah bulat, apakah segi empat, apakah bagaimana, tidak diperhitungkan, tapi dianggap hanya bentuk titik ya. Sehingga yang di sini adalah M saja. Oke, selanjutnya momen inersia yang kita pelajari yang kedua adalah momen inersia benda tegar. Nah, ini bergantung pada massa benda pasti ya, M. Nih. Kemudian bentuk benda. Nah, ini bentuknya kan lain-lain tadi bentuknya. Benda tegar tadi ada cincin, ada silinder, ada bola. Kemudian cara penyebaran massa benda ya. Tadi massanya kan ada yang kalau bola itu ada yang pejal. Pejal itu tidak berongga. Jadi rata, semua massanya tersebar rata di seluruh bagian dari bola. Kemudian ada bola berongga. Nah, bola berongga itu massanya di kulitnya saja, di dalamnya tidak ada massa ya. Nah, rumusnya akan berbeda sesuai dengan bendanya itu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Namanya inersia benda tegar. Ini contoh. Silinder tipis berongga ya. Nah, ini misalkan seperti anggapnya tadi cincin ya, maka rumusnya I sama dengan MR kuadrat. Nih sama dengan partikel ya. Kalau silinder tipis berongga dan porosnya memenuhi sumbu silinder. Kemudian yang kedua di sini piringan ya, atau silinder pejal. Piringan atau cakram tapi pejal ya, jadi dia massanya tersebar merata di seluruh bagian silinder atau piringan tersebut. Porosnya memenuhi sumbu tengah-tengah ya, maka I sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, kemudian ada bola berongga. Nah, ini bola ya, bola berongga tetapi di tengah-tengahnya tuh kosong ya, kosong. Maka rumusnya ya I sama dengan 2/3 MR kuadrat ya. Mungkin dalam sehari-hari ya bola sepak ya, sepak bola itu kan, itu contohnya. Kemudian bola pejal ya, bola pejal tadi bola yang padat ya, bola buta mungkin lah kita sebut ya.
Nah, maka poros menambah diameter di tengah-tengah, maka rumusnya I sama dengan 2/5 mr kuadrat ya. Nanti R ini boleh dituliskan dengan huruf kecil, boleh dengan huruf besar. Nih tertulis M huruf besar ya, massa tuh M kecil saja ya nanti. Jadi umumnya M itu adalah massa dituliskan dengan huruf M kecil. Nanti kalian perbaiki ini, Bapak ambil dari buku ya, dari buku Supianto kalau tidak salah ini. Nah ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya setelah ini, setelah menyimak video ini, kalian selesaikan latihan yang ada yang Bapak berikan nantinya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.